Halo guys, kembali lagi bersama Box Novel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Persedir bagian 2 di episode 19. Cekidot. Sari menggeliat saat cahaya matahari menyapa wajahnya. Terasa hangat dan segarnya udara pagi yang masuk melalui jendela. Sari beranjak bangun dan melangkah ke dekat jendela. Tatapannya tertuju ke arah langit yang sangat cerah hari ini. Ia menarik kedua tangannya ke samping dan melakukan olahraga ringan. Tiba-tiba gerakan Sari berhenti. Ia tertegun sambil menaikkan sebelah alisnya. Ada yang aneh, tapi Sari belum ingat hal apa yang terasa aneh itu. Ia mengingat kejadian kemarin sore sepulang kerja. Ia ingat kemarin pulang bersama Lepi. Matanya membelalak lebar saat ingat kalau dia tertidur di sofa. Kepalanya langsung terasa berdenyut. Bagaimana dia bisa terbangun di ranjang di dalam kamar? Lepi, apa dia sudah... tidak. Dia tidak mungkin melakukan hal macam-macam padaku. Mungkin dia memindahkan aku ke kamar lalu dia pulang, pikirnya. Tok tok tok. Dia belum pulang. Sari kelabakan saat Lepi mengetuk pintu kamar. Ia mondar-mandir kebingungan. Wanita selalu ingin terlihat cantik di depan orang yang disukainya. Namun penampilan Sari saat bangun tidur sangat berantakan. Ia tidak berani bertemu Lepi. Sar, apa kamu sudah bangun? Sudah, jawab Sari gugup. Ia berlari dan mengunci pintu. Boleh aku masuk? Tanya Lepi sambil memutar gagang pintu. Namun ia tersenyum geli menyadari pintunya terkunci. Lepi ingat kalau semalam ia memindahkan Sari dan tidak terbangun sampai pagi. Jadi Sari baru saja mengunci pintunya. Dia takut padaku? Lepi bertanya-tanya dalam hati. Aku akan menemuimu, tapi setelah mandi, jawab Sari di balik pintu. Aku tunggu di depan, ucap Lepi. Ia pergi ke ruang tamu dan duduk menunggu Sari keluar dari kamar. Sambil menunggu, ia membuka ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Tristan. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Scene berpindah. Haruna melihat ponsel Tristan menyala dan sebuah pesan masuk ke nomor itu. Saat ingin membuka pesan itu, ternyata ponsel Tristan memakai kata sandi. Haruna menaruh ponsel itu kembali di atas nakas. Ceklek. Tristan keluar dari kamar mandi. Ia menatap aneh ke wajah istrinya. Haruna berdiri menatap tajam padanya. Kedua tangan Haruna bersilang di depan dadanya. Ia memikirkan sesuatu. Apa salahnya kali ini? Ini masih pagi, tapi wajahmu seperti senja yang gelap. Apa yang terjadi? Tanya Tristan sambil memakai baju. Kamu bisa melihat semua isi dalam memori ponselku, tapi milikmu malah dikunci. Tidak adil. Mulai sekarang aku juga mau mengunci ponselku biar aku bebas menyimpan foto mantan pacar dan juga pria-pria tampan yang aku potret di jalan. Gerutu Haruna. Ia keluar dari kamar lalu membanting pintu. Tristan mengangkat bahu. Dasar wanita, keluhnya. Ia menghela napas panjang hanya karena ponselnya terkunci dan istrinya marah-marah. Tristan mengubah kata sandinya menjadi nonaktif. Sebelumnya Tristan memakai kata sandi dengan inisial HTR yang berasal dari namanya, Raja dan Haruna. Karena istrinya merajuk, ia pun menonaktifkan kunci ponselnya. Haruna tidak mau berbicara dengan Tristan sampai mereka berangkat ke bank. Di dalam mobil, Haruna selalu mengacuhkan ucapan dan pertanyaan Tristan. Mobil pun menepi. Tristan mengunci pintu mobil supaya Haruna tidak keluar. Kenapa berhenti? Kamu marah cuma karena aku pakai kata sandi di ponselku. Kamu kan tinggal tanya kata sandinya. Apa? Beres, ucap Tristan. Memang mudah saat bicara, tapi kamu tahu tidak, sikap kamu yang main rahasia-rahasia seperti ini tuh bikin aku curiga. Curiga kenapa? Mungkin saja kamu punya selingkuhan, karena itu ponselmu memakai kata sandi, ucap Haruna dengan nada seperti menahan tangis. Tristan mengusap puncak kepala Haruna dan memberikan penjelasan.
Sayang, di dalam hatiku cuma ada kamu seorang, mana mungkin aku menyimpang wanita lain. Lihatlah, Tristan memberikan ponselnya kepada Haruna. Haruna mengambil ponsel Tristan dan melihat semua yang tersimpan di dalam ponselnya, dari galeri foto, video, dan juga nomor kontak yang tersimpan. Sampai tiba Haruna membuka pesan. Hah? Haruna memekik dan mulutnya menganga. Ia menoleh ke arah suaminya dengan pandangan takut. Ada apa? Tanya Tristan sambil merebut ponselnya dari tangan Haruna. Ia tertawa melihat pesan dari Lepi. Kamu takut karena melihat ini? Haruna mengangguk. Pesan berisi ancaman itu dianggap serius oleh Haruna. Tristan berhenti tertawa karena Haruna terlihat sangat ketakutan. Hei, jangan takut sayang, Lepi bukan hanya asisten, tapi sahabat dan juga saudara bagiku, dan aku tahu seperti apa dia. Ini hanya lain-lain, ucap Tristan. Sungguh? Tanya Haruna. Tristan mengangguk dan berkata, sungguh. Ia menyalakan mesin mobilnya kembali dan melaju menuju bank. Scene berpindah. Sari sudah berdandan rapi. Ia keluar dan menemui Lepi dengan perasaan canggung. Lepi tersenyum. Saat Sari keluar dari kamar, antara sadar dan setengah melamun, ia melihat wajah Sari sangat bersinar pagi ini. Selamat pagi, sapa Lepi. Selamat pagi, asisten Lepi, balas Sari. Kenapa memanggilnya asisten? Itu hanya untuk di lingkungan kerja saja. Jangan memanggil seperti itu atau aku akan memutuskan hubungan denganmu, kelakar Lepi. Pria dingin itu sudah bisa bercanda sedikit demi sedikit. Ia terlihat lebih hangat. Lalu saya harus panggil apa? Tanya Sari ragu-ragu. Kemudian ia ingat sesuatu, memutuskan hubungan. Memangnya kita punya hubungan apa? Tambahnya. Teman kan? Katanya kita berteman, rajuk Lepi. Ah, benar, kita berteman, ucap Sari mengulangi ucapan Lepi. Bodohnya aku, apa yang aku harapkan dari kebaikan Lepi? Kami hanya berteman, benar, hanya berteman. Tapi kenapa hatiku semakin lama semakin sakit? Sari melamun di depan Lepi. Pandangannya menatap lurus ke arah manik mata hitam milik Lepi. Laki-laki yang membuat Sari jatuh cinta justru membawa luka untuknya. Lepi memanggil Sari sampai 2 kali, namun Sari masih tenggelam dalam lamunan. Hingga Lepi bangun dan berdiri di depannya. Tangannya menentu kening Sari, tapi gadis itu segera mundur 2 langkah. Maaf, aku hanya khawatir kalau kamu sakit. Kamu terlihat pucat dan banyak melamun. Aku tidak bermaksud kurang ajar, ucap Lepi. Ia mengajak Sari sarapan. Pagi-pagi sekali Lepi membuatkan nasi goreng untuk Sari. Semalam Sari tidak makan apapun karena Sari ketiduran. Selesai sarapan, Lepi mengantarkan Sari dengan menggunakan mobilnya menuju ke tempat kerja. Sepanjang jalan mereka membisu. Hanya keheningan yang menemani mereka di dalam mobil yang sedang melaju perlahan. Ingin rasanya Lepi bertanya, tapi wajah Sari yang terlihat sedih itu membuat Lepi mengurungkan niatnya. Ia akan menanyakannya di pesan sosial media saja nanti malam. Hanya di sosmed mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Tiba di depan bank, Lepi turun dan memutari mobil untuk membukakan pintu. Namun gadis itu sudah lebih dulu keluar dari mobil dan masuk ke dalam. Lepi menghela napas berat. Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Lepi bertanya-tanya. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.